Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Luar biasa, kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama memperingati peristiwa besar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada Minggu tanggal 12 April 2020 pada pagi hari ini. Kita bersuka cita, namun sebelum itu kita akan mendengar beberapa pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku rindu menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk kembali mau mendengar kebenaran firman Allah. Kuasai terus pikiran dan hati kami untuk kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki. Biarlah lewat Paskah pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh sukacita yang Tuhan berikan kepada kami teristimewa untuk mendengar isi hati Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah-langkah kami ke depan, karena kami tahu kemenangan demi kemenangan sudah Engkau janjikan, bahkan sudah Engkau berikan kepada kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita ada di dalam situasi di mana virus corona sedang merajalela di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan telah dipanggil Tuhan lewat penyakit terpapar virus corona ini. Di Bandung ada beberapa hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang cukup dikenal. Namun karena mengidap penyakit virus corona, mereka meninggal dunia.
Bahkan ada juga beberapa yang ada di selesai pertemuan di Bogor juga mengalami hal yang sama. Ada yang masuk rumah sakit, ada yang meninggal dunia, dan banyak lagi. Tapi beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Jumat, ada seorang hamba Allah dipanggil Tuhan, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, usia yang dia miliki 33 tahun. Dia meninggal pada jam 3 sore ke atas pada hari Jumat. Dia bukan menderita karena penyakit virus corona, tapi dia menderita karena dia dianiaya, aniaya yang sangat menyedihkan, tragis sekali. Lalu dia mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam usia yang muda 33 tahun, tetapi kita bersyukur di pagi hari ini, karena ternyata dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit pagi tadi, dia bangkit, dia hidup, dia menang. Karena tidak ada yang bisa menggagalkan kehidupan yang dia miliki. Dia bangkit karena tujuannya adalah supaya lewat kematian dan kebangkitan Kristus dia bisa menyelamatkan saya dan saudara-saudara sekalian. Dunia memerlukan juru selamat. Dan itu sebabnya pada hari ini kita ada di dalam memperingati peristiwa besar, yaitu Yesus yang bangkit itu yang dikatakan Paskah. Namun sebelum itu kita akan membaca kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 dengan judul perikopnya kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam cara usaha iblis untuk mau menggagalkan manusia daripada anugerah Allah. Banyak orang mulai diserang oleh iblis untuk mau membuat kita meragukan tentang kuasa Tuhan. Kita meragukan tentang anugerah Tuhan yang besar itu. Kita meragukan tentang hebatnya Allah itu yang mampu melawan maut itu. Sehingga berita tentang Paskah ini mau dicoba dijungkir balikan. Artinya apa? Dia mau, iblis mau supaya semua orang tahu bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya yang diambil oleh murid-murid. Ini berita yang santer ketika itu. Tapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Di dalam perikop ini ada 3 kata yang cukup mempunyai arti yang dalam sekali, yaitu kata pertama adalah murid-muridku, saudara-saudaraku. Ini yang pertama. Kemudian kata yang kedua adalah Galilea, dan yang ketiga adalah uang. Judul khotbah di pagi hari ini adalah uang di dalam Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi mendengar bahwa orang Yahudi ketika itu santer menerima berita bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, itu semua terjadi oleh karena uang. Uang yang telah membuat sehingga berita itu menjadi berita hoaks, berita yang tidak benar. Tetapi mari kita lihat bahwa sesungguhnya Yesus bangkit, dan kita memiliki kemenangan lewat kebangkitannya. Lalu kalimat atau kata yang pertama adalah saudara-saudaraku. Satu ketika Tuhan Yesus dan Ibu Yesus serta saudara-saudara dari Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus di satu tempat. Dan ketika mereka datang ke tempat itu, mereka melihat Yesus sedang mengajar, dan dia dikerumuni oleh banyak orang, sehingga dia tidak bisa tembus masuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang tahu bahwa Yesus adalah Ibu Yesus ada di luar, dan murid-muridnya atau saudara-saudaranya juga ada di luar. Sehingga mereka panggil Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa ibumu ada di luar dan saudara-saudaramu ada di luar, ingin berjumpa dengan engkau. Tapi ketika Tuhan Yesus mendengar
bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, maka dia melihat ke seantero ruangan orang-orang yang sedang asik mendengar pengajaran, orang-orang yang haus akan kebenaran firman Allah yang ingin mereka dengar dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu Tuhan Yesus katakan begini, siapa saudara-saudara, siapa ibu? Barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia adalah saudara-saudaraku dan dia adalah ibuku. Itu terdapat di dalam surat Markus pasal yang ketiga ayat 35. Dan saya bacakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi siapa saudaraku, siapa ibunya? Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang melakukan kehendak Allah. Mereka disebut saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan mereka yang tahu, tetapi di sini dikatakan dengan jelas melakukan, dan itu tidak banyak. Ada sementara orang tahu tentang firman Tuhan, tahu kehendak Bapa. Ada orang yang mengerti kehendak Bapa, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, sehingga mereka tidak bisa mengalami apa yang dikatakan berkat sebagai saudara dari Tuhan Yesus. Mereka tidak akan mengalami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka adalah saudaraku. Karena kalau kita menjadi saudara Tuhan Yesus, maka semua fasilitas yang ada itu bisa diberikan kepada setiap kita, karena kita adalah saudara. Jadi ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, karena kita ada saudaranya. Sehingga Tuhan Yesus yang tahu apa yang sedang kita hadapi dan alami, maka Tuhan Yesus akan segera turun tangan. Ini satu hal yang penting apabila kita adalah saudara dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita saja menjadi orang yang dekat dengan orang nomor satu di Indonesia, katakanlah presiden, dan kitalah orang yang dekat, atau bukan itu saja, kita adalah saudara dari presiden, maka kita tentu akan diperhatikan lebih daripada yang lain yang bukan saudara. Sebab apa? Sebab presiden sebagai orang pertama. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia sanggup melakukan apa saja, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia mampu melakukan semua hal. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan ketika kita datang dengan persoalan, ceritakan kepadanya, maka persoalan kita mudah untuk diselesaikan, karena dia sudah bangkit. Dia bangkit berartinya dia bisa mengalahkan maut. Nah, itu berarti bahwa sebagai saudara dari Tuhan Yesus itu mempunyai arti penting sekali di dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha, kita mau minta supaya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita digolongkan dari saudara dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan ini saja. Yang kedua dikatakan Galilea. Nah, ini penting. Galilea adalah daerah yang miskin, tidak seperti Yerusalem. Tetapi Tuhan yang pernah menunjuk Petrus
sebagai penjala manusia ketika dia ada di Galilea. Jadi Tuhan mau supaya murid-murid itu kembali ke tempat itu. Ingat perjanjian mereka yang pertama. Ingat keputusan yang pernah mereka ambil untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus atau menjadi pengikut dari Tuhan Yesus. Pergi, aku jadikan sekalian bangsa muridku. Dan firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Petrus pun sama, supaya kembali kepada posisi semula, supaya dia bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan itu sebabnya ada pertanyaan, cara Tuhan untuk memulihkan kembali Petrus adalah dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Ini penting. Kita melayani Tuhan tanpa kasih kepada Tuhan, itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan baik. Dibutuhkan kasih. Kalau kita kasih kepada Tuhan, berarti kita kasih kepada firman-Nya. Kalau kita kasih kepada firman-Nya, kita bukan saja mengetahui firman Tuhan, tapi kita mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan itu sebabnya pertanyaan Tuhan Yesus yang pertama adalah kasih. Dia ingin lihat sampai di mana sebenarnya kasih dari Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi Petrus harus menyangkal lagi kepada Tuhan Yesus. Dan jawaban Petrus adalah, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kembali pertanyaan yang sama ditujukan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Kembali Yesus mendengar jawaban, engkau mengasihi aku. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya ketiga kali dengan pertanyaan yang sama, ini sungguh-sungguh membuat Petrus mengeluarkan air mata. Dia sedih, dia menangis, karena dia tahu dia pernah bersalah. Tetapi Tuhan masih menuntut dia supaya dia mau berubah, supaya dia mau sadar, supaya dia mau persembahkan kembali hidupnya kepada Tuhan. Lalu ketika Petrus katakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, baru Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Galilea lah Petrus kembali dipulihkan. Di Galilea lah Petrus kembali kepada posisi yang semula. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang percaya. Orang yang mundur, maka inilah tugas kita untuk tarik mereka kembali, untuk datang kembali kepada Tuhan. Sekalipun 3 kali Petrus sudah menyangkal, tetapi ini tidak menutup kesempatan. Ketika orang itu sadar, orang itu mau berubah, orang itu mau datang kepada Tuhan, kembali menyelesaikan persoalan yang lama, membereskan hubungan yang pernah terganggu itu. Tapi ketika Tuhan menawarkan kembali, kemarilah hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berarti bahwa pintu terbuka bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Saya teringat anak yang terhilang. Ketika dia jauh dari ayahnya, dia berfoya-foya dengan harta yang belum waktunya dia dapat. Tetapi di tempat yang jauh, harta yang begitu banyak habis. Sehingga Alkitab katakan, untuk makan saja dia harus minta makanan babi. Itu pun tidak mudah dia dapat. Dan teringatlah dia bahwa di rumahnya ada banyak makanan, ada banyak karyawan dari ayahnya, berlimpah-limpah berkat. Sedangkan dia sendiri jauh di rantau, tidak punya apa-apa. Tetapi setelah dia sadar, dia kembali datang. Alkitab katakan, ketika anak yang terhilang itu baru berjalan pulang, masih jauh ayahnya sudah lihat. Ketika ayahnya melihat
ayahnya sekarang datang menyongsong anaknya. Dia lari-lari, kemudian dia peluk anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu tanda bahwa Allah selalu menunggu. Ada sementara orang yang jauh dari Tuhan, ada sementara orang yang tadinya semangat melayani, tapi kemudian berubah sekarang. Ini waktunya. Tuhan masih mengetuk, Tuhan masih membuka pintu. Barang siapa yang datang kepadanya, maka berkat kebangkitannya adalah kuasa yang Allah mau siapkan bagi setiap orang yang sadar. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tetap membuka tangan untuk menerima kita kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suasana dunia dewasa ini ada suatu suasana yang sungguh-sungguh sangat pelik sekali. Kita ada di tengah-tengah situasi yang sungguh sangat mencekam. Tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, karena itu satu-satunya tempat yang aman untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Setelah di Galilea, Alkitab katakan kepada kita, ada kata uang. Ini yang penting. Alkitab katakan kepada kita bahwa akar dari segala jenis kejahatan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan, akar dari segala jenis kejahatan, uang. Uang itu penting. Tapi yang dikatakan di situ, cinta uang. Ini yang berbahaya. Cinta uang berarti kita menganggap bahwa uang adalah segala-galanya. Tapi saya ingin katakan, sama seperti situasi sekarang. Banyak orang kaya, uang banyak, tapi dia tidak tahu mau bikin apa uang itu. Saya dengar di Italia, bahkan ada orang kaya, dia buang uangnya. Dan ini karena dia tahu uang tidak ada harga, tidak bisa menolong. Ada keluarganya yang meninggal banyak. Itu berarti uang tidak bisa. Jadi itu berarti bahwa uang bukan segala-galanya. Dan kita tahu Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Kembali kita ketemu dengan uang. Ketika Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan pada waktu dia melihat bahwa Yesus disiksa seperti itu, dia merasa berdosa. Dan dia katakan, aku sudah berdosa karena aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Aku sudah berdosa. Dan waktu dia kembalikan uang itu kepada imam-imam, mereka tidak mau terima. Mereka katakan, itu urusanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yudas ketika mereka tidak mau terima uangnya, karena uangnya itu akhirnya dia buang. Dan dia pergi di mana? Dia gantung diri. Dan dia adalah orang satu-satunya yang tidak memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kalau dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia minta ampun kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mengampuni dia. Tapi sayang, dia tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Dia menyesal memang, tapi dia gantung diri. Itulah jalan keluar untuk dia. Dan saya pikir itu bukan jalan keluar. Salah. Kalau kita datang kepada Tuhan, dosa apapun juga yang kita lakukan, perbuatan apapun juga, sekeji apapun yang kita lakukan, ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, ada roh pengampunan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang kita bisa terima lewat Paskah. Dan biar lewat Paskah ini kita mau merenungkan lebih jauh. Kita sekarang ada di rumah kita masing-masing, dan Allah datang kepada kita. Dia bangkit, dia menang, dan dia ingin kemenangannya juga menjadi bagian dari sidang jemaat Tuhan. Dan saya percaya bahwa uang bisa merubah banyak orang. Sekali lagi, kita perlu uang, tapi bukan uang itu segala-galanya. Tidak.
uang tidak segala-galanya. Dan saya percaya lewat Paskah ini, Dia telah mengalahkan maut. Dia memberikan kepada kita apa yang Dia peroleh kebangkitan oleh roh yang membangkitkan itu. Roh yang sama juga akan membangkitkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Haleluya. Naikkan Bapak Puji. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menuntun langkah-langkah kami ke depan lewat Paskah, lewat kebangkitan, lewat kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang datang dari Tuhan. Dan marilah Tuhan memberi kekuatan kepada kami, memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi yang sedang dialami oleh dunia ini. Dan biarlah virus corona yang banyak membinasakan banyak orang, Tuhan, biarlah Engkau tolong kami supaya virus itu dapat dijauhkan daripada kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami, karena Engkau sudah bangkit, sudah mengalahkan maut, dan tidak ada virus-virus lain yang bisa menang atasmu. Itu sebabnya Engkau sanggup mematahkan segala kuasanya. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, supaya mendapat hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan terus memakai presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparatur negara, TNI, Polri, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk bersama-sama memberantas, menghadapi virus corona yang sedang merajalela ini. Kami percaya pertolongan dan kasih Tuhan terjadi, karena kebenaran firman Allah yang kami yakini, Allah yang tidak pernah berubah itu sebabnya biarlah umat-Mu merendahkan diri dan bertobat, datang kepada Tuhan. Akan berdoa untuk sidang jemaat, berkati mereka di dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau tolong, Engkau dengar doa kami
kiranya berkat Allah terus menyertai mereka. Kami percaya pada hari ini walaupun kami tidak bersama-sama untuk di dalam salah satu gedung dalam beribadah, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi itu kuasa Allah yang tidak pernah berubah, itu kuasamu masih tetap sama. Engkau ada di rumah, engkau ada di gereja, engkau ada di mana-mana. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan lewat Paskah pada hari ini. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan dengar doa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sedang yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan yang percaya mengatakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.